Ada kemungkinan seluruh galaksi Bima Sakti kita terletak di wilayah yang disebut void ruang angkasa. Ini adalah wilayah di mana hanya ada sedikit materi dibandingkan dengan sudut-sudut lain di alam semesta yang kita kenal dan jauh lebih tidak padat daripada di tempat lain di alam semesta. Dengan kata lain, kita mungkin berada di dalam gelembung udara di dalam kue. Jika itu benar, berarti kita lebih kesepian dari yang kita duga. Di alam semesta kita, semua galaksi terus bergerak menjauhi satu sama lain. Untuk memahami seberapa jauh mereka bergerak menjauh, para ilmuwan menggunakan sesuatu yang disebut konstanta Hubble limiter. Ini seperti speedometer untuk galaksi. Tapi ada misteri kosmik yang disebut tegangan Hubble. Hal ini menantang apa yang kita ketahui tentang pemuaian alam semesta. Para ilmuwan biasanya menganggap konstanta Hubble limiter sebagai pemandu yang bisa diandalkan. Namun pengamatan terbaru kita mempertanyakan keandalan ini. Kecepatan yang kita lihat dalam kehidupan nyata tidak sesuai dengan jarak yang kita hitung dan perkirakan. Pengamatan ini tidak yakin mengapa pengukuran ini tidak sesuai. Para peneliti mengikuti pergerakan supernova dan melihat bahwa alam semesta tampak mengembang lebih cepat di sekitar kita daripada yang terjadi secara keseluruhan. Seolah-olah alam semesta secara aktif menghindari kita secara khusus. Setelah mempertimbangkan hal ini, mereka mulai berasumsi bahwa kita semua mungkin hidup dalam void kosmik. Void kosmik adalah ruang kosong yang sangat luas di antara galaksi-galaksi. Void-void ini membuat seluruh dunia kita tampak seperti spons besar. Yuk kita kembali ke awal, hanya sepersekian detik setelah Big Bang. Tepat setelah permulaan segala sesuatu, alam semesta merupakan plasma yang panas dan mampet. Plasma itu hanya memiliki variasi kerapatan yang sangat kecil yang disebut fluktuasi kuantum. Setelah Big Bang, alam semesta mulai mengembang. Fluktuasi kuantum itu tumbuh bersamaan dengan itu, menciptakan wilayah dengan kerapatan materi yang berbeda-beda. Karena itu, alam semesta tidak mengembang kemana-mana secara seragam. Sebaliknya, gumpalan-gumpalan kecil materi mulai berkumpul bersama dan dalam waktu yang lama membentuk struktur masif galaksi. Galaksi-galaksi tersusun dalam dinding-dinding dan filamen-filamen yang sangat besar dengan celah-celah yang sangat besar di antaranya. Celah-celah ini adalah void yang juga dikenal sebagai ruang gelap. Void-void ini tidak benar-benar kosong. Faktanya, void-void ini sebenarnya menyimpan lebih dari 15% jumlah materi yang ditemukan rata-rata di seluruh alam semesta. Di dalamnya masih terdapat gas, debu, materi gelap, bahkan bintang dan galaksi. Akan tetapi kerapatannya lebih rendah daripada wilayah yang memiliki galaksi, yaitu sekitar 1/10 dari kerapatan materi rata-rata. Karena itu kita menganggapnya hampir kosong. Biasanya void-void ini memiliki diameter berkisar antara 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Jarak yang sangat jauh, bahkan dalam skala ruang angkasa. Sebagai perbandingan, sebagian besar planet dan nebula yang telah kita temukan sejauh ini memiliki jarak ratusan bahkan jarang yang mencapai ribuan tahun cahaya dari kita. Dalam kasus void, jika kamu berada di tengah-tengah void, maka akan tampak seperti kegelapan abadi. Bintang-bintang terdekat akan berada sangat jauh sehingga hampir tidak terlihat olehmu. Beberapa di antaranya sangat besar, mereka dikenal sebagai super void. Yang terbesar yang diketahui manusia dinamai void raksasa, saking besarnya kita bahkan tidak bisa membayangkannya. 1, miliar tahun cahaya jauhnya dengan diameter 1,3 miliar tahun cahaya. Iya, pada dasarnya ini adalah ruang hampa udara raksasa yang gelap, namun ruang hampa raksasa ini tidak sepenuhnya kosong. Di dalam void raksasa ini terdapat 17 gugus galaksi yang terpisah, namun ini mungkin bukan kekosongan terbesar di dunia kita. Ada sesuatu yang disebut bintik dingin CMB. Ini adalah area yang luar biasa besar dan dingin di alam semesta kita yang kita lihat melalui gelombang mikro. Area ini sangat menonjol di peta alam semesta kita dengan temperatur yang sangat rendah dan para ilmuwan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu benda apa ini. Pada tahun 2000, para ilmuwan mengusulkan bahwa tempat ini mungkin merupakan super void dan mungkin terbesar yang pernah ada. Bahkan lebih orisinil lagi dengan yang satu ini, mereka menyebutnya sebagai void super raksasa.
Jika benar, tempat ini akan menjadi sebuah kekosongan berdiameter 1,8 miliar tahun cahaya, sekitar 1000 kali lebih besar dari void pada umumnya. Tidak semua orang berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi, jadi para ilmuwan terus memperdebatkan hal ini untuk sementara waktu. Ada teori lain yang menarik tentang tempat ini. Seorang peneliti mengemukakan bahwa tempat ini mungkin merupakan jejak dari tabrakan kita dengan dunia paralel. Ini adalah hipotesis yang cukup berani, tapi sayangnya tidak ada cara bagi kita untuk mengkonfirmasi atau menyangkalnya dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun ketika alam semesta mengembang, void-void ini akan membesar dan dinding-dinding yang menghubungkan gugus-gugus galaksi akan merenggang dan pecah. Pada akhirnya void-void itu akan menyatu, meninggalkan gugus-gugus galaksi yang terikat secara gravitasi sebagai pulau-pulau dalam kekosongan yang mengembang. Dengan kata lain, cepat atau lambat, kekosongan yang sangat besar itu akan melahap semua yang ada di dunia ini. Jadi ternyata kita mungkin merupakan peristiwa langka di sebuah supervoid, salah satu dari 15% materi. Hal ini menjelaskan mengapa kita dikelilingi oleh galaksi yang relatif sedikit. Penemuan ini jika benar akan menantang model standar kosmologi yang telah dibuat dengan bantuan Albert Einstein. Ini berarti gravitasi secara umum berperilaku berbeda dari apa yang kita harapkan. Menurut model standar, kerapatan yang begitu rendah seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mengeksplorasi dan mempertimbangkan ide ini secara menyeluruh. Ini mungkin akan menantang pemahaman fisika kita yang sangat mendasar. Para ilmuwan menyebutnya lubang lokal. Penemuan lubang lokal ini bisa jadi merupakan petunjuk untuk menjelaskan paradoks Fermi. Mungkin di bagian alam semesta yang spesifik ini, tempat kita berada, kemungkinan kehidupan cerdas berkembang di tempat lain di dekatnya sangat kecil. Mungkin semua makhluk hidup berada di suatu tempat di luar supervoid kita. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan harapan atau bahwa kehidupan di tempat lain di sekitar kita tidak mungkin ada. Bahkan kehidupan di alam semesta mungkin jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Kita tahu kalau planet-planet dalam seperti Merkurius dan Venus tidak ramah dengan kondisinya yang ekstrem. Namun, Venus terlihat menarik karena meskipun planet ini sangat toksik, para ilmuwan percaya bahwa planet ini sangat mirip bumi di masa lalu. Venus bahkan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Sayangnya Venus terlalu dekat dengan matahari dan semua kondisi yang bagus itu menguap seiring waktu. Tapi, ada kemungkinan kehidupan mikroba bisa bertahan di awan-awannya yang tinggi. Mars, gurun yang dingin, mungkin juga merupakan tempat yang lebih bersahabat di masa lalu dengan sungai dan danau. Meskipun sekarang tidak memiliki atmosfer yang melindungi, kehidupan purba mungkin pernah ada di sana. Dalam hal ini akan meninggalkan fosil-fosil yang potensial dan mikroba bawah tanah masih bisa bertahan hidup. Kita telah menemukan beberapa tanda-tandanya, tetapi masih memperdebatkan apakah benda-benda ini benar-benar organik atau tidak. Planet-planet raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus, serta planet raksasa es tidak ideal untuk kehidupan. Tapi bulan-bulannya menawarkan harapan. Europa memiliki lautan di bawah permukaan esnya, sehingga menjadikannya titik panas yang potensial. Enceladus melepaskan air ke ruang angkasa, membawa molekul-molekul kompleks yang mengisyaratkan adanya kemungkinan-kemungkinan menarik. Dan Titan juga sangat unik, memiliki material cair di permukaannya, sungai dan danau hidrokarbon. Meskipun suhunya yang sangat dingin tidak cocok untuk kehidupan, para ilmuwan mempertimbangkan apakah Titan bisa Theodore Southernot tahun 1977 NASA mengirim wahana Voyager untuk menjelajahi bagian luar tata surya dan ruang angkasa di luarnya. Pada satu titik, penyelidikan tersebut menemukan hal mengerikan. Dinding api yang berkobar dengan suhu mencapai 54.000 hingga 90.000 derajat Fahrenheit. Apakah wahana itu berhasil bertahan dalam kondisi ekstrem ini? Mari kita cari tahu. Sementara itu, ada beberapa cara melihat di mana tata surya berakhir. Bisa dikatakan tata surya berakhir di batas planet-planetnya. Cara lain berkaitan dengan awan Oort. Itu adalah kumpulan besar objek-objek es di luar planet-planet, wilayah terjauh tata surya. Jaraknya sangat jauh, mungkin 1/4 hingga setengah jalan menuju bintang terdekat.
Untuk memahami jarak yang sangat besar seperti itu, para ilmuwan sering menggunakan sesuatu yang disebut satuan astronomi atau AU. 1 AU adalah jarak antara bumi dan matahari. Sebagai perbandingan, Pluto mengorbit pada jarak sekitar 30 hingga 50 AU dari matahari. Tepi dalam awan Oort diperkirakan berada jauh lebih jauh lagi. Dan tepi luarnya bisa jadi bahkan lebih jauh lagi. Jarak-jarak ini sangat sulit untuk dibayangkan. Otak kecil saya langsung macet saat memikirkan hal seperti itu. Sekarang kita juga bisa mengukurnya dalam satuan waktu, bukan mil. Wahana antariksa Voyager 1 milik NASA menempuh hampir 1 juta mil per hari. Dengan kecepatan itu membutuhkan waktu 300 tahun untuk mencapai awan Oort dan mungkin 30.000 tahun ke tepi luarnya. Cara lain definisi tepi tata surya adalah berdasarkan gravitasi matahari, yakni area di mana matahari masih menarik benda kembali ke arahnya. Akhirnya, kita bisa mendefinisikannya berdasarkan heliopause, batas berakhirnya pengaruh matahari. Jadi begini, matahari terus-menerus mengirimkan partikel bermuatan dalam aliran yang disebut angin surya. Angin ini bergerak melewati semua planet dan mencapai sekitar 3 kali jarak ke Pluto. Angin surya menciptakan gelembung raksasa di sekitar matahari dan planet-planet yang disebut heliosfer. Heliopause adalah tepi luar dari gelembung ini, tempat angin surya bertemu dengan angin yang datang dari bintang lain, yang disebut angin antar bintang. Di sini, tekanan dari angin surya dan angin antar bintang saling menyeimbangkan. Hal ini menyebabkan angin surya berbalik arah dan mengalir sepanjang ekor heliosfer. Saat heliosfer bergerak melalui ruang angkasa, ia menciptakan gelombang kejut busur, mirip dengan gelombang yang terbentuk di depan kapal yang bergerak di atas air. Jadi tergantung bagaimana Anda mendefinisikannya, berdasarkan planet, awan Oort, gravitasi, atau pengaruh magnetik matahari, tepi tata surya bisa berarti jarak yang sangat berbeda. Namun jika kita bicara tentang Voyager, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang mungkin bisa kita sebut sebagai dinding api, panas yang menyala-nyala, dan suhu yang sangat tinggi. Kedua wahana tersebut menjadi pesawat luar angkasa pertama yang melakukan perjalanan melampaui heliosfer dan menyeberangi heliopause. Sebelum wahana antariksa Voyager mencapai heliopause, para ilmuwan tidak tahu persis di mana batas ini berada. Namun, kenyataan bahwa kedua wahana tersebut melintasinya pada jarak yang berbeda membantu mengonfirmasi beberapa prediksi tentang heliopause. Para ilmuwan memang memperkirakan bahwa tepi heliosfer bisa bergerak seiring perubahan aktivitas matahari, sedikit seperti paru-paru yang mengembang dan mengempis saat kita bernapas. Dan kenyataan bahwa Voyager 1 dan Voyager 2 menemui heliopause pada jarak yang berbeda sesuai dengan perkiraan ini. Heliopause bukanlah batas keras atau dinding padat, tetapi julukan dinding api sebenarnya sesuai dengan sifat wilayah yang luar biasa itu. Kedua wahana tersebut mengukur suhu yang sangat tinggi di sana, sekitar 30.000 hingga 50.000 Kelvin. Meskipun suhunya ekstrim, wahana tetap aman karena partikel di wilayah ini sangat berjauhan, sehingga tabrakan jarang terjadi dan tidak cukup panas yang bisa mencapai wahana untuk membahayakan mereka. Hampir 50 tahun setelah peluncurannya, Voyager 1 dan 2 terus mengirimkan data dari luar heliopause. Mereka adalah dua wahana luar angkasa satu-satunya yang sejauh ini telah melintasi batas tersebut. Bersama-sama mereka telah membuat beberapa penemuan menarik tentang ruang angkasa di luar tata surya. Sebagai contoh, pengukuran medan magnet Voyager 2 mengonfirmasi hasil mengejutkan dari Voyager 1. Tepat di luar heliopause, garis-garis medan magnet sejajar dengan medan magnet di dalam heliosfer. Sebelum Voyager 2, para ilmuwan hanya memiliki satu pengukuran dari Voyager 1, sehingga mereka tidak bisa memastikan apakah keselarasan ini nyata atau hanya kebetulan. Voyager 2 mengonfirmasi bahwa keselarasan tersebut memang nyata. Medan magnet di dalam dan tepat di luar heliopause tampaknya berjalan sejajar. Penemuan-penemuan ini memberikan informasi penting bagi para ilmuwan tentang struktur dan perilaku ruang angkasa di luar tata surya. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam tentang program Voyager itu sendiri. Program ini terdiri dari dua wahana antariksa, Voyager 1 dan tunggu dulu Voyager 2. Meskipun Voyager 2 diluncurkan lebih dulu pada Agustus 1977,
Voyager 1 lepas landas hanya 2 minggu kemudian, melalui jalur lebih cepat dan lebih langsung. Kedua wahana ini telah berkelana selama 40 tahun, menjelajahi dunia yang takkan pernah diinjak manusia. Setidaknya dalam waktu dekat, kedua Voyager ini hampir identik. Tiap wahana punya piringan radio besar berdiameter 12 kaki. Piringan ini mengirimkan data kembali ke bumi. Mereka juga memiliki 16 pendorong untuk mengendalikan arah dan memastikan piringan selalu mengarah ke planet kita. Pendorong tersebut menggunakan bahan bakar khusus hidrazin, dan perangkat elektronik wahana didayai oleh generator termoelektrik yang menggunakan plutonium. Setiap Voyager membawa 11 instrumen ilmiah. Sekitar setengah dari instrumen tersebut dibuat khusus untuk mempelajari planet, dan sebagian besar dari instrumen itu sekarang sudah dimatikan. Instrumen yang dimatikan itu termasuk beberapa kamera, spektrometer, dan 2 eksperimen berbasis radio. Selama perjalanan panjang mereka melintasi tata surya, para Voyager mengambil puluhan ribu gambar dan pengukuran. Data ini telah mengubah apa yang kita ketahui tentang planet luar. Ketika Voyager mencapai Jupiter, mereka memberi kita pandangan rinci pertama tentang atmosfer planet tersebut. Mereka menunjukkan bintik merah besar adalah badai raksasa yang berputar berlawanan arah jarum jam dan berinteraksi dengan badai kecil sekitarnya. Para Voyager juga menemukan cincin samar berdebu di sekitar Jupiter serta mempelajari bulan-bulannya. Mereka menemukan gunung berapi di Io, fitur linear di Eropa yang mengisyaratkan lautan di bawah permukaan esnya, dan memastikan bahwa Ganymede adalah bulan terbesar di tata surya, bahkan lebih besar daripada Titan, bulan Saturnus. Selanjutnya, wahana antariksa itu melintasi Saturnus. Mereka mengukur atmosfer planet itu dan meneliti cincin ikoniknya, menemukan celah dan gelombang yang masih terlihat. Voyager 1 mengamati Titan menembus kabut tebalnya, mengindikasikan adanya hidrokarbon cair di permukaannya. Ini dikonfirmasi misi berikutnya. Voyager 1 juga menemukan 3 bulan baru yang mengorbit Saturnus, yaitu Atlas, Prometheus, dan Pandora. Jadi disitulah akhirnya ia berakhir. Setelah Saturnus, Voyager 1 melanjutkan perjalanan keluar dari tata surya, sementara Voyager 2 menuju Uranus. Voyager 2 menemukan 11 bulan baru dan 2 cincin baru di sana. Ia juga mengamati fitur-fitur aneh seperti medan magnet Uranus yang tidak biasa dan perbedaan suhu yang mengejutkan kecil antara ekuator dan kutubnya. Pemberhentian planet terakhir Voyager 2 adalah Neptunus. Itu terjadi 12 tahun setelah meninggalkan bumi. Di sana, ia menemukan 6 bulan kecil dan cincin-cincin di sekitar planet itu. Ia mempelajari atmosfer dan medan magnet Neptunus, serta mengamati ventilasi vulkanik di Triton, bulan terbesar Neptunus. Setelah itu, Voyager 2 bergabung dengan Voyager 1 dalam perjalanannya menuju ruang antar bintang. Voyager 1 memasuki ruang antar bintang pada Agustus 2012 dan Voyager 2 menyusul pada November 2018. Misi-misi ini membantu para ilmuwan mengukur tepi tata surya kita, sekitar 11 miliar mil dari matahari. Wahana antariksa tersebut masih mengirimkan data tentang wilayah misterius ini. Ngomong-ngomong, setelah kunjungan planetnya, Voyager 1 mengambil foto terkenal Pale Blue Dot, foto titik biru pucat bumi dari jarak sekitar 3,7 miliar mil. Saat ini, Voyager 1 berada di sekitar 15,8 miliar mil dari bumi dan Voyager 2 sekitar 13,1 miliar mil jauhnya. Setiap Voyager membawa sebuah piringan emas kapsul waktu dari bumi untuk peradaban lain yang mungkin ditemuinya. Sampul piringan tersebut mencakup petunjuk cara memutarnya, peta yang menunjukkan lokasi bumi, dan gambar atom hidrogen. Piringan-piringan itu dilapisi uranium dengan cerdik, sehingga peluruhan uranium dapat membantu para penemu mengetahui kapan piringan itu dibuat. Piringan-piringan itu berisi 115 gambar bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan tata surya kita. Ada juga suara alam seperti ombak dan kicauan burung, salam dalam 55 bahasa, rekaman gelombang otak, serta musik dari Beethoven hingga Chuck Berry dan berbagai lagu rakyat. Jadi dengarkan ini, bumi mungkin sebenarnya terletak di dekat jalan raya luar angkasa yang bisa menghubungkan kita ke dunia lain. Matahari kita berada tepat di tengah gelembung raksasa gas panas dari supernova kuno, dan gelembung ini mungkin saja memiliki terowongan yang menghubungkan ke galaksi jauh. Jadi, apakah saatnya mengembangkan pariwisata luar angkasa? Ya, mari kita cari tahu. Kebanyakan dari kita berpikir bahwa luar angkasa hanyalah planet-planet yang melayang di kegelapan abadi, tapi penelitian baru mengisyaratkan kemungkinan bahwa hal itu mungkin tidak sepenuhnya benar.
Ternyata, seluruh tata surya kita sebenarnya berada di dalam gelembung raksasa yang berisi gas panas dan tipis. Dan ini menjadi semakin menarik. Para ilmuwan sekarang berpikir mungkin ada terowongan atau saluran kosmik aneh yang terbuat dari materi tersebut. Konon, saluran ini membentang menuju bintang-bintang yang sangat jauh. Para astronom menghabiskan bertahun-tahun memetakan langit, dan setelah mereka mengumpulkan semua data, mereka menemukan sesuatu yang tampak seperti jalur panjang plasma panas dengan kerapatan rendah, yang pada dasarnya adalah gas yang sangat tipis dan super panas. Dan saluran yang disebut-sebut ini membentang dari sekitar kita hingga ke rasi bintang yang jauh. Para peneliti dari Jerman mengonfirmasi penemuan ini menggunakan data dari teleskop luar angkasa bernama Erosita. Kita akan membahasnya sedikit nanti. Menariknya, para ilmuwan menemukan bahwa tata surya kita berada di dalam sesuatu yang disebut gelembung panas lokal sejak lama. Gelembung ini sebenarnya adalah area yang sangat besar, lebarnya sekitar 1000 tahun cahaya. Gelembung ini tercipta ketika beberapa bintang meledak dalam supernova raksasa jutaan tahun yang lalu. Ledakan-ledakan tersebut memanaskan gas di sekitarnya dan pada dasarnya membentuk gelembung ruang panas dengan kerapatan rendah, dan gelombang kejutnya menciptakan titik-titik lemah di gelembung di sekitar kita yang akhirnya membentuk terowongan antar bintang. Peristiwa kosmik itu begitu besar sehingga plasma panas sisa ledakan tersebut masih mengambang di sekitar kita hingga hari ini. Sekarang, untuk memahami gelembung ini dengan lebih baik, para ilmuwan menggunakan Erosita, yaitu teleskop sinar X. Teleskop ini memindai langit untuk mencari cahaya sinar X lunak. Itu adalah jenis cahaya yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Cahaya tersebut berasal dari gas panas, sisa-sisa supernova lama, dan struktur lain di luar angkasa. Mereka juga membandingkan informasi baru Erosita dengan data lama teleskop sinar X yang bernama Rosat. Akhirnya, dengan menggabungkan semua informasi ini, mereka berhasil membuat peta yang jauh lebih jelas tentang apa yang ada di sekitar tata surya kita. Perlu diingat, ini bukanlah hal yang mudah. Mereka harus membagi langit menjadi ribuan bagian kecil dan dengan hati-hati mengukur sinyal lemah yang berasal dari gas hangat, kantong debu kosong, dan benda-benda lain yang melayang di luar angkasa. Namun usaha mereka membuahkan hasil. Setelah memilah semuanya, mereka berhasil mengungkap cahaya samar dari plasma panas di sekitar kita. Hal ini membuktikan bahwa kita tidak hanya melayang di ruang hampa. Kita berada di dalam sebuah gelembung raksasa yang hangus yang diciptakan oleh bintang-bintang yang telah padam. Namun, yang benar-benar mengejutkan para ilmuwan adalah penemuan semacam saluran. Saluran itu tampak seperti terowongan panjang di luar angkasa, membelah gas panas di sekitar kita dan menghubungkan bagian galaksi kita dengan sistem bintang yang jauh. Mereka juga menemukan tanda-tanda adanya saluran lain yang mengarah ke rasi bintang Canis Major, dan mungkin itu bukan satu-satunya. Data menunjukkan bisa jadi ada seluruh jaringan jalur seperti itu yang bercabang di luar angkasa. Masing-masing berfungsi seperti jalan pintas tersembunyi. Para ilmuwan dulunya menduga bahwa ruang di sekitar tata surya kita mungkin memiliki kantong-kantong kecil atau ruangan yang terbentuk akibat ledakan bintang-bintang tua. Kita mungkin bisa membayangkannya seperti gua-gua di luar angkasa, tetapi tidak ada yang memiliki alat yang diperlukan untuk benar-benar membuktikannya. Namun berselang berkat data baru dari teleskop Erosita, mereka akhirnya memiliki gambaran yang jelas. Teleskop itu menunjukkan bahwa ruang di sekitar kita ternyata tidak hanya kosong. Ruang itu dipenuhi gas panas yang tipis dan bentuk-bentuk aneh, termasuk terowongan dan gelembung. Hal ini membuktikan setidaknya sebagian dari apa yang diprediksi para ilmuwan terdahulu. Kita hidup di dalam gelembung raksasa berisi gas panas, dan gelembung itu terhubung dengan gelembung-gelembung lain melalui saluran panjang yang berisi gas bertekanan rendah. Studi baru ini juga menunjukkan bahwa tekanan di dalam gelembung kita lebih rendah dari yang diperkirakan para ilmuwan. Ini mungkin berarti gelembung tersebut tidak tertutup rapat. Bisa jadi gelembung itu terbuka di beberapa arah, membiarkan gas panas itu mengalir ke bagian lain dari luar angkasa. Singkatnya, bahwa gelembung panas ini sama sekali tidak sederhana. Bagian-bagiannya mungkin berupa jalur terbuka dan bagian lain tampak tertutup. Berada di dalamnya agak seperti mencoba berjalan di hutan. Beberapa area memiliki jalur yang jelas, sementara yang lain dipenuhi pepohonan. Meski astronom telah memetakan mayoritas gelembung ini dan menemukan saluran aneh tersebut, masih banyak misteri yang tersisa. Beberapa jalur berupa kumpulan kantong kosong yang saling terhubung dan yang lain tampak terisolasi. Untuk memahami gambaran besar, kita butuh alat yang lebih baik dan banyak data.
Melalui teleskop sinar X kuat, pemindaian langit dalam, dan model komputer canggih, kita dapat memahami sifat serta struktur gelembung ini. Kita bisa memetakan saluran tersembunyi itu dan mempelajari pengaruhnya pada sinar kosmik, debu, serta angin matahari. Terkait teleskop, kita harus menyebutkan teleskop yang mengungkap keberadaan gelembung di sekitar kita. Masalahnya, para ilmuwan telah berusaha memahami cahaya redup dari sinar X berenergi rendah yang tampaknya menutupi seluruh langit. Selama bertahun-tahun, mereka tidak yakin dari mana cahaya ini berasal, hingga akhirnya misi DXL NASA berhasil memecahkan misteri tersebut. Peneliti menggunakan detektor andal yang pertama kali diterbangkan roket tahun 1970-an. Dengan instrumen ini, mereka memastikan sebagian besar cahaya sinar X berasal dari area besar berisi gas yang sangat panas di sekitar kita. Area ini dinamakan gelembung panas lokal. Pada tahun 1990-an, misi sinar X lain bernama Rosat membuat peta langit yang cukup baik dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Komet juga memancarkan sinar X lunak. Kemudian, para ilmuwan menyadari hal ini terjadi ketika angin matahari, yaitu partikel-partikel cepat dari matahari, bertabrakan dengan atom-atom netral. Proses ini, yang disebut pertukaran muatan, bisa terjadi hampir di mana saja di luar angkasa. Karena hal ini, beberapa ilmuwan mulai meragukan apakah gelembung panas lokal benar-benar merupakan sumber utama cahaya sinar X tersebut. Untuk mengujinya, DXL diluncurkan pada 12 Desember 2012 dari New Mexico. Roket itu terbang tinggi di atas atmosfer bumi selama sekitar 5 menit, memberikan instrumen-instrumen tersebut pandangan yang jelas ke ruang angkasa. Tujuannya adalah untuk melihat situasi terburuk di mana banyak pertukaran biaya mungkin terjadi. Saat ini, tata surya kita sedang bergerak melalui awan gas dingin di ruang angkasa yang dikenal sebagai awan antar bintang lokal. Itu juga dijuluki si bulu lokal. Ucukan. Atom hidrogen dan helium netral dari awan ini bergerak melalui tata surya kita dengan kecepatan sangat tinggi. Hidrogen mudah terpengaruh oleh berbagai gaya, tetapi helium sebagian besar mengikuti tarikan gravitasi matahari. Karena hal ini, helium membentuk kerucut pemfokusan, yaitu wilayah dengan lebih banyak helium yang dilalui bumi setiap bulan Desember. Kerucut ini adalah tempat yang sempurna untuk mencari pertukaran muatan karena mengandung lebih banyak atom netral dari biasanya. Tapi apa yang terjadi selama pertukaran muatan? Angin matahari berasal dari korona matahari, lapisan terluar bintang yang sangat panas. Partikel-partikel dalam angin matahari telah kehilangan banyak elektron mereka. Ketika salah satu partikel ini menabrak atom netral, partikel tersebut dapat mencuri salah satu elektron atom itu. Elektron yang dicuri itu sesaat memancarkan sinar X lembut. Beginilah cahaya tersebut tercipta. Sekarang, untuk perbandingan, para peneliti juga melihat data lama Rosat dari tahun 1990 yang diambil ke arah yang menjauhi kerucut helium, di mana pertukaran muatan seharusnya lemah. Dengan menggabungkan semuanya, para ilmuwan menemukan bahwa hanya sekitar 40% sinar X lembut yang berasal dari dalam tata surya kita. Sisanya, yaitu mayoritasnya, berasal dari local hot bubble. Ini berarti awan besar gas panas di sekitar kita memang merupakan sumber utama cahaya sinar X tersebut. Tapi mari kita kembali ke penemuan terowongan antar galaksi di luar angkasa. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita bahwa luar angkasa mungkin tampak tenang dan kosong saat kita melihat ke atas, tapi kenyataannya tidak demikian. Ruang di sekitar kita sebenarnya berisi debu, plasma, radiasi, medan magnet, dan terowongan misterius. Semua hal ini bercampur dan berputar bersama membuat luar angkasa jauh lebih rumit daripada sekadar ruang hampa sederhana. Saat ini kamu sedang dalam perjalanan luar angkasamu mengelilingi bintang dan seisi galaksi. Waduh, nebula warna-warni ini pasti akan segera runtuh oleh beratnya sendiri, kemudian meledak seperti supernova. Selalu hati-hati ya saat kamu mengelilingi lubang hitam, pokoknya jangan sampai terjebak oleh medan gravitasinya supaya monster luar angkasa ini nggak menelanmu bulat-bulat. Bentar-bentar, kayak ada struktur aneh deh. Oh, rupanya itu ada tembok yang bersinar terang, dan kalau kamu amati lebih dekat, titik terangnya itu sebetulnya merupakan galaksi dan di dalamnya ada sekitar 100.000 galaksi. Bima Sakti aja punya sekitar 100 miliar bintang, jadi tembok ini diperkirakan punya 1 kuadriliun atau 10⁻15 bintang seperti matahari.
Struktur raksasa ini disebut South Pole Wall dan lokasinya sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Jarak bintang terdekat kita, Proxima Centauri aja cuma sekitar 4,2 tahun cahaya. Dan waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket. Jadi, perjalanan menuju South Pole Wall kemungkinan akan jauh lebih lama dari umur tata surya kita. Dalam skala kosmik pun, ukuran tembok ini sangat besar, diameternya sekitar 1,37 miliar tahun cahaya, sedangkan diameter Bima Sakti cuma 100.000 tahun cahaya. Tapi kita nggak bisa mengamati tembok ini meski dengan teleskop tercanggih. Galaksi Bima Sakti telah menghalangi pandangan kita dengan cahaya kuatnya, sampai-sampai tembok ini nggak bisa kita lihat. Hal yang sama juga terjadi kalau kamu mengamati langit berbintang di kota besar, polusi cahayanya akan menghalangi penglihatan. Meski begitu, para ilmuwan bisa mendeteksi objek jumbo ini dengan metode pergeseran merah. Semua objek di alam semesta ini terus bergerak dan mengembang setelah terjadi Big Bang miliaran tahun yang lalu. Nah, saat galaksi bergerak, gelombang cahayanya akan berubah. Dengan mengukur perubahan ini, para saintis bisa tahu jenis objek dan proses pergerakannya. Dan ternyata ukuran tembok ini masih kalah besar dari tembok besar Hercules Corona Borealis. Superstruktur galaksi terbesar ini berdiameter sekitar 10 miliar tahun cahaya atau kurang lebih 10% dari seluruh alam semesta yang teramati. Tembok ini juga punya gugus galaksi dan kita bisa mendeteksinya saat terjadi semburan sinar gamma. Peristiwa ini ditandai dengan adanya gelombang elektromagnetik paling benderang di alam semesta. Dari jarak bertahun-tahun cahaya pun fenomena ini masih bisa teramati. Semburan ini sangat jarang terjadi dan di Bima Sakti aja cuma berlangsung tiap jutaan tahun sekali. Kalau kita ngelihat banyak semburan singkat di tempat yang sama, berarti di situ terdapat banyak objek mirip Bima Sakti. Jadi, di luar angkasa ada banyak galaksi. Di alam semesta juga ada grup kuasa raksasa atau Huge LQG yang diameternya sekitar 4 miliar tahun cahaya. Satu foton cahaya akan menempuh waktu hingga seumur bumi kita cuma untuk menjelajahi seluruh strukturnya. Bobot struktur raksasa ini kurang lebih 6,1 kuintiliun kali lebih berat dari matahari dan sejauh ini para saintis telah nemu hingga 73 kuasar di dalamnya. Inilah beberapa objek paling unik di alam semesta. Dan ini merupakan inti aktif galaksi. Di pusat kuasarnya terdapat lubang hitam supermasif yang bisa melahap materi di sekitarnya. Gaya gravitasi super kuat akan menerbangkan materi di sekitar lubang hitam hingga membentuk cakram. Kemudian, cakram ini akan berubah menjadi sumber radiasi paling kuat di luar angkasa. Nah, sebagai gambarannya, kekuatan radiasi dari satu kuasar aja bisa mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat dari seluruh bintang di galaksi kita. Karena radiasinya sangat kuat, kita bisa mendeteksi kuasar dari kejauhan. Makanya, objek ini juga dijuluki sebagai suar semesta. Ilmuwan mengamati kuasar untuk menganalisis alam semesta dan pergerakannya. Salah satu kuasar terjauh dari bumi berjarak sekitar 13,1 miliar tahun cahaya. Umurnya juga termasuk yang tertua di alam semesta. Kuasar ini mulai terbentuk sekitar 690 juta tahun setelah Big Bang dan sudah berumur hampir 3 kali lebih tua dari tata surya kita. Cahayanya masih sangat benderang, yaitu sekitar 4 kali 10 pangkat 14 kali lebih terang dari matahari. Menurut para ilmuwan, di bagian pusatnya terdapat lubang hitam supermasif yang bobotnya sekitar 800 juta kali lebih berat dari matahari. Struktur raksasa ini hanyalah blok konstruksi di alam semesta kita. Coba amati baik-baik ya, ini tata surya kita. Terus kita perkecil dikit, ada bintang induk kita di galaksi Bima Sakti. Perkecil lagi, di sini ada grup lokal dan semua titik terang ini menjadi galaksinya. Lalu ada Andromeda, dan ini galaksi Triangulum beserta puluhan galaksi kecil lain yang terhubung oleh gravitasi. Diameter struktur ini sekitar 10 juta tahun cahaya atau 100 kali lebih panjang dari galaksi kita. Oke, kita perkecil lagi ya. Dan di sini ada super gugus Virgo yang diameternya 20 kali lebih panjang dari grup lokal. Di dalamnya ada sekitar 30.000 galaksi dan total masanya sekitar 1 kuadriliun kalinya massa matahari. Kita perkecil lagi yuk. Di sini ada super gugus Laniakea yang ukurannya 3 kali lebih besar. Di situ juga ada super gugus Virgo dan sejumlah gugus kecil lain. Jumlahnya kurang lebih 100.000 galaksi dan ini masih belum selesai loh. Jadi kita perlu memperkecil lagi gambar ini.
Di sini ada kompleks supergugus spesies Cetus yang menaungi sekitar 60 gugus galaksi. Jadi jumlah galaksi di dalamnya lebih banyak dari butiran pasir di gurun luas. Selanjutnya ngapain lagi nih? Perkecil lagi dong. Nah, inilah alam semesta kita yang teramati. Di sini ada lebih dari 500 miliar galaksi dan sekitar 1 sekstiliun bintang. Alam semesta yang teramati juga punya struktur sendiri. Bentuk gugus galaksi menyerupai rantai dan tembok kayak struktur tadi. Tapi untaian ini terpisah oleh area kekosongan absolut bernama void. Dan di sini nggak ada materi sama sekali. Jumlah molekulnya juga lebih sedikit daripada di ruang kosong. Salah satu void ini juga dikenal sangat misterius dan kita sering menyebutnya sebagai super void Eridanus atau titik dingin. Objek ini mulai muncul sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, ukurannya mendekati 1 miliar tahun cahaya dan void ini bisa menampung ratusan hingga ribuan galaksi dengan triliunan bintang. Sebagian ilmuwan memperkirakan titik dingin ini mungkin telah dihasilkan dari peristiwa tabrakan dahsyat di alam semesta. Ada juga teori yang nyebutin kalau alam semesta kita menyerupai gelembung yang berisi tembok dan rantai galaksi. Kalau jumlah gelembung ini sampai tak terhingga, kemungkinan kita akan punya dunia paralel atau semesta lain. Gelembung semesta kita dulunya pernah berdekatan dengan gelembung lain. Dindingnya saling bersentuhan dan kedua semesta ini saling menyatu selama beberapa waktu. Tapi kemudian semesta itu terus bergerak. Area di dekat kedua gelembung tersebut terus menipis hingga sambungannya rusak, lalu kedua gelembung ini semakin terpisah. Saat itulah alam semesta lain mengambil sebagian materi dari gelembung kita. Semua galaksi yang dulunya mengisi super void Eridanus beralih ke semesta paralel. Dan para ilmuwan meyakini kalau kita bisa menembus ke gelembung semesta lain. Tapi kalau kita melintasi semesta cuma dengan terbang langsung, waktu tempuhnya pasti akan sangat lama. Jadi kita perlu menggunakan portal atau lubang cacing. Gini nih caranya. Ada selembar kertas dengan titik A di sini dan titik B di sebelah sini. Di sini kita nggak perlu melintas dari titik A ke B, tapi cukup ngelipat kertasnya aja sampai titik A berhimpitan dengan titik B. Kemudian kita perlu bikin lubang kecil untuk memintas jalan dan mempersingkat waktu. Sebagian saintis juga meyakini jalan pintas ke alam semesta lain berada di lubang hitam. Tapi gimana cara kita bertahan di lubang hitam setelah jatuh ke dalamnya ya? Nah, kita perlu milih lubang hitam yang cukup besar. Jadi intinya, gravitasi memiliki peranan penting. Kalau kamu jatuh di lubang hitam, efek gravitasinya akan semakin terasa saat jarakmu cukup dekat. Semakin mepet akan semakin kuat, kemudian gaya gravitasi yang mengenai kepalamu akan jauh lebih kuat dari gravitasi di kakimu, hingga akhirnya tubuhmu akan memanjang seperti spaghetti. Tapi kalau kamu jatuh di lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi, gaya gravitasinya akan naik secara perlahan. Masanya bisa jutaan kali lebih berat dari matahari atau bahkan lebih. Tapi gaya gravitasi di kepala dan kakimu kurang lebih sama dan kamu masih bisa ngerasa nyaman. Kalau kamu bisa bertahan setelah jatuh di lubang hitam supermasif, kamu bisa sampai di alam semesta lain. Hukum fisika di sana juga mungkin akan berlainan, tapi sejauh ini semua itu masih teori. Mungkin ada 36 peradaban lain yang berkeliaran di Bima Sakti dan lebih dari 170 miliar galaksi di alam semesta yang bisa diamati. Kondisi untuk kehidupan ada di seluruh penjuru ruang angkasa, jadi di manakah semua orang? Fisikawan nuklir Enrico Fermi mengajukan pertanyaan yang sama persis dengan pertanyaan ini saat istirahat makan siang bersama rekan-rekannya pada tahun 1950 yang mengarah pada salah satu paradoks yang paling menggelisahkan di alam semesta. Meskipun kemungkinan besar ada peradaban luar angkasa, kita masih belum menemukan bukti yang jelas tentang mereka. Salah satu penjelasan yang mungkin datang dari hipotesis kebun binatang. Hipotesis ini menyatakan bahwa masyarakat makhluk luar angkasa yang maju sudah ada dan tahu persis siapa kita dan di mana kita berada, tapi sengaja memilih untuk tetap bersembunyi. Mereka hanya mengamati perilaku unik manusia seolah-olah kita berada di semacam taman marga satwa kosmik, tapi niat mereka bisa jadi jauh lebih kelam. Jika kamu penggemar Star Trek, kamu mungkin ingat aturan utama bagi anggota Federasi. Petugas Starfleet tidak boleh menghubungi spesies yang belum maju untuk menghindari mengacaukan perkembangan mereka. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Meskipun fiksi, aturan ini dengan sempurna menggambarkan apa yang dimaksud dengan hipotesis kebun binatang.
Makhluk dari penjuru alam semesta melihat planet kita sebagai kebun binatang kosmik dengan palang satu arah. Mereka bisa melihat kita menyikat gigi di pagi hari atau mengajak anjing kita berjalan-jalan, tapi kita tidak bisa melihat mereka meski sekilas. Dalam teori ini, bentuk kehidupan non-terestrial sengaja menjaga jarak dengan kita, berpegang pada kesepakatan kebijakan lepas tangan di lingkungan kosmik yang luas. Sepertinya semua makhluk super pintar itu setuju bahwa kita perlu memiliki kebebasan untuk membentuk masa depan dan takdir kita sendiri, mengikuti jalur perkembangan kita sendiri tanpa kontaminasi dari luar. Idenya adalah bahwa peradaban super canggih ini bisa jadi berada 500 juta tahun di depan kita yang akan menjelaskan mengapa kita belum melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Dan mungkin memang lebih baik seperti itu karena manusia pada akhirnya bisa dihancurkan atau bahkan berasimilasi dengan kekuatan kosmik yang baru ini. Gaya Independence Day. Meskipun hal-hal seperti pergi ke museum seni mungkin menarik bagi kita, makhluk luar angkasa mungkin tidak akan terlalu senang melihat kita memandangi lukisan Mona Lisa selama berjam-jam. Budaya antar planet mungkin lebih suka membeli tiket untuk diam-diam mengamati bagaimana kita mengembangkan teknologi baru seperti satelit ultramodern. Menurut teori kebun binatang, mereka tidak bisa menjangkau kita sampai kita mencapai tingkat perkembangan tertentu. Jadi meningkatkan teknologi dan kebijaksanaan kita menjadi satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita sudah cukup dewasa dan tidak memerlukan pengasuhan pesawat luar angkasa mereka lagi. Ada beberapa alasan mengapa sulit untuk mempercayai hipotesis kebun binatang. Maksudku, oke, makhluk luar angkasa mungkin tidak mengunjungi atau menjangkau kita karena kita belum terlalu maju. Tapi sulit untuk menjelaskan mengapa mereka terus mengabaikan semua upaya kita untuk berkomunikasi. Bahkan jika penjaga kebun binatang berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu kehidupan dan perilaku hewan, aku yakin mereka tidak bisa mengabaikan beruang yang berbicara dengan bahasa Inggris yang keras dan jelas tentang keinginannya untuk berkomunikasi. Jadi itulah alasan mengapa manusia terus mencoba dan mencoba memancing reaksi dari penghuni planet lain dengan menggunakan sinyal radio. Pada tahun 2017, di sebuah lembah yang berjarak 8 mil di sebelah tenggara kota Tromsø di Norwegia, sebuah antena radar memancarkan musik elektronik yang dikomposisikan secara khusus kepada calon pendengar intergalaksi. Target pendengarnya berada di GJ273 yang juga dikenal sebagai bintang Leyten. Bintang ini merupakan katai merah kerdil yang terletak 12 tahun cahaya dari tata surya. Karena gelombang radio merambat dengan kecepatan cahaya, kita harus menunggu lebih dari 2 dekade sebelum mendapatkan jawabannya. Tapi masalah utama dengan gelombang radio adalah kita tidak tahu kemana harus mencari dan peradaban mungkin berada sejauh 17.000 tahun cahaya. Ditambah lagi, kita tidak tahu frekuensi radio mana yang digunakan makhluk luar angkasa untuk mengobrol. Di bumi kita menggunakan spektrum radio untuk mengirim sinyal ke alam semesta dengan asumsi bahwa apa yang berhasil bagi kita mungkin merupakan metode yang umum bagi peradaban lain. Tapi nyatanya, cara ini dianggap sebagai teknik yang agak kuno bagi makhluk lain. Itulah mengapa proyek-proyek saat ini sedang mencari techno-signatures, yaitu tanda-tanda aktivitas teknologi dari makhluk luar angkasa seperti lampu kota, panel surya, bangunan raksasa, atau satelit buatan. Petunjuk potensial lainnya adalah mempelajari atmosfer planet yang mengorbit bintang-bintang di dekatnya, karena peradaban maju mungkin mengubah atmosfernya dengan gas-gas yang berbeda sehingga bisa dideteksi. Meskipun telah dilakukan pengamatan selama puluhan tahun, masih belum ada bukti pasti bahwa peradaban luar angkasa yang maju ada di luar sana, tapi bukan berarti tidak ada. Bahkan dengan memperluas bidang pencarian, peluangnya jauh lebih kecil daripada mendapatkan jackpot dengan peluang sekitar 1:3 miliar untuk menemukan peradaban maju dalam jarak tertentu dari bumi. Mungkin makhluk luar angkasa menanggapi upaya komunikasi kita, tapi dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Alam semesta sudah ada selama lebih dari 13 miliar tahun, sedangkan manusia baru muncul 200.000 tahun lalu, dan itu baru 0,01% dari usia alam semesta. Ibaratnya kita masih belajar berbicara, sementara makhluk super pintar lainnya mungkin mengirimkan pesan kepada kita yang tidak bisa diterjemahkan.
Kita terus menunggu UFO raksasa mendarat di bumi dan IT hijau dengan mata besar keluar dari sana. Tapi kita lupa kalau tetangga kita di antar galaksi mungkin lebih tertarik membangun teknologi nano untuk mengawasi kita. Mereka mungkin juga sedang mencoba berkomunikasi menggunakan neutrino, yaitu partikel subatom dengan massa yang sangat kecil yang bisa dengan mudah melewati planet kita tanpa terdeteksi oleh perangkat teknologi yang ada saat ini. Hipotesis kebun binatang memiliki masalah lain, yaitu cukup sulit untuk percaya bahwa dengan semua peradaban yang seharusnya berkeliaran di alam semesta, mereka semua akan memutuskan untuk tidak menghubungi manusia. Agar hal ini bisa terjadi, harus ada struktur yang hebat dengan kecerdasan yang lebih tinggi, yang bekerja sebagai kepala alam semesta yang memberikan perintah langsung dan aturan yang jelas agar kita tetap terisolasi. Tapi kita berbicara tentang miliaran kemungkinan untuk hidup kan? Semakin banyak peradaban, berarti semakin banyak kemungkinan pelanggaran aturan tidak boleh kontak ini. Jadi kemungkinan besar, setidaknya ada satu planet independen yang sama putus asanya untuk menemukan kehidupan di alam semesta seperti kita. Beberapa ilmuwan juga sangat yakin kalau kehidupan yang lebih maju seperti itu sudah menjajah bumi dan planet-planet lain, kita pasti sudah mengetahuinya sekarang. Hipotesis kebun binatang memiliki dua variasi lain yang lebih menakutkan. Dalam hipotesis laboratorium, tidak ada yang menghubungi kita karena umat manusia sebenarnya sedang menjadi sasaran eksperimen dan bumi pada dasarnya adalah laboratorium sains raksasa. Makhluk dari dunia lain bisa jadi sedang menganalisis respon manusia terhadap berbagai tantangan untuk bertahan hidup seperti tsunami atau gempa bumi besar. Dalam kasus ini, kesepakatan tidak ada kontak antara semua kelompok ruang angkasa akan lebih masuk akal karena mengatasnamakan penelitian ilmiah demi kebaikan yang lebih besar, setidaknya bagi mereka. Hipotesis planetarium yang diusulkan pada tahun 2001 menyatakan bahwa kita hidup di alam semesta buatan dalam suatu realitas virtual yang dirancang untuk memberi kita ilusi bahwa alam semesta itu kosong. Padahal tidak, namun tidak ada generator yang bisa menguji hipotesis ini. Selain kebun binatang, laboratorium, dan teori planetarium, ada jawaban lain yang mungkin untuk paradoks Fermi. Tidak ada yang menghubungi kita karena manusia benar-benar sendirian di alam semesta. Hal ini dikenal sebagai hipotesis bumi langka, dan ini menekankan bahwa bumi menempati posisi yang sangat unik. Tidak ada planet lain yang bisa membawa kehidupan ke alam semesta yang bisa lebih dari sekedar